Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kondisi anak, telah tergambar dengan jelas dalam Al-Quran bahwa ada 4 peluang kemungkinan tumbuh kembang anak-anak sebagai konsekuensi logis pola asuh yang diterapkan dalam madrasah keluarga. Pertama, sebagai perhiasan. Kedua, sebagai cobaan atau ujian. Ketiga, sebagai musuh. Keempat, sebagai penyejuk hati. Peluang itu memberi inspirasi bagi madrasah keluarga agar waspada, tak gegabah dalam membuat struktur program kurikulum pengasuhan. Sebab program yang salah kaprah akan membawa konsekuensi dan kontribusi besar, yakni lahirnya generasi lemah. Lalu, bagaimana gambaran peluang tumbuh kembang anak-anak yang diuraikan Al-Quran? Pertama, anak sebagai perhiasan. Perhiasan pada umumnya lebih berfungsi untuk berbangga-bangga, memperindah, menyamaratakan. Tentu jika tidak berhati-hati, perhiasan bisa membuat kita lalai karena larut dalam kenikmatan aksesoris. Maka, mengatur ritme cinta pada perhiasan dunia perlu menjadi sebuah keterampilan mendasar bagi madrasah keluarga. Sebab cinta yang berlebihan pada harta hanya akan membuat kita bekerja ekstra keras, serakah. Begitu pula cinta berlebihan pada anak hanya akan membuat kita berbelas kasihan yang tak berkesudahan. Keduanya bisa membuat kita lalai pada tumpuan harapan yang lebih utama, yakni amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kedua, anak adalah cobaan atau ujian. Wahai bunda, sudahkah engkau belajar dengan baik ilmu mengasuh anak, agar engkau lulus cobaan atau ujian itu? Ujian sebagai orang tua memang bukan soal pilihan ganda sebagaimana kita sekolah, melainkan sederet persoalan yang membutuhkan sentuhan ketegasan dan kasih sayang orang tua. Kalau ibu terlalu sibuk sehingga teramat jarang hadir secara fisik di rumah, atau engkau pulang ke rumah membawa segala kepenatan, stres, setumpuk tugas, dan kesibukan lain-lain, engkau melewatkan masa-masa emas tumbuh kembang anak yang tak pernah bisa terulang. Wahai ibu, mari mengerjakan ujian itu dengan berperan sebagai penenang, pemandu, dan pengarah arah hidup anak-anak kita. Ketiga, anak adalah musuh. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Inilah sikap yang mestinya kita miliki. Berhati-hati, jangan sembrono, tidak mudah gegabah. Sebab kesembronoan dalam pengasuhan bisa menyebabkan kehancuran, luluh lantaknya sebuah keluarga. Sejumlah data di sekitar kita sudah membuktikan fenomena ini. Saya yakin ayah tak terlalu sulit menemukan contoh di sekitar lingkungan kita. Kok bisa anak menjadi musuh? Karena anak itu salah asuh. Ibnu Katsir dalam sebuah kitab tafsir menjelaskan bahwa pasangan dan anak juga punya potensi menjadi musuh, yakni menjadikan kita lalai, abai dari berbuat amal saleh. Dikutipnya dalam kalam Allah untuk menasihati kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka itulah orang-orang yang merugi. Keempat, anak adalah permata hati. Membicarakan tipe pertama, kedua, ketiga yang lebih berbentuk peringatan-peringatan membuat keringat bercucuran, takut, dan waspada. Namun, membicarakan tipe keempat ini, hati kita lebih berbunga-bunga karena Allah memberikan harapan akan datangnya pertolongan. Jika anak-anak kita tumbuh dengan baik dan menyenangkan hati, maka itu adalah sebuah ujian tentang bagaimana kita bersyukur. Bersyukur agar tak tersungkur di jalan kufur. Sebaliknya, jika anak-anak kita tumbuh dengan beberapa kekurangan dan menyusahkan bunda, maka itu adalah ujian tentang bagaimana kita harus bersabar.
bersabar memperbaiki kembali madrasah keluarga agar Allah memberikan pertolongan sehingga pintu-pintu surga terbuka lebar.